Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ma tara fil khalqir rahman min tafawutin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dengan penuh keteraturan, penuh dengan keseimbangan. Tuhan yang menghadirkan seluruh ciptaannya diperuntukkan untuk manusia. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan contoh bagi kita umat Islam untuk bagaimana menata hidup dan kehidupan ini dalam melakoni peran kehambaan maupun di dalam melakoni peran kehalifaan dengan berbagai profesi yang penuh dengan tantangan dan ujian untuk menuju pada kehidupan yang mendapatkan ridha dan kasih sayang dari Allah. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, pada sesi-sesi sebelumnya kita sudah membahas berbagai keajaiban dan bentuk ketundukan makhluk ciptaan Allah, ketundukan bagi tumbuhan, ketundukan hewan, ketundukan makhluk lainnya. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa hidup ini tidak terlepas dari tiga prinsip hukum alam. Yang pertama adalah hukum keberagaman. Hidup ini, alam ini disusun dengan beragam tumbuhan, disusun atau dengan berbagai makhluk-makhluk, hewan, binatang. Kemudian yang kedua adalah sistem kehidupan ini saling bergantungan dan saling berhubungan antara satu komponen hidup yang satu, berhubungan dan bergantungan pada komponen kehidupan yang lain. Manusia tidak bisa hidup tanpa tergantung pada tanaman. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Dan yang ketiga adalah di dalam kehidupan ini berlaku prinsip terjadinya pemulihan diri di dalam suatu ekosistem kehidupan. Artinya bahwa dalam suatu ekosistem kehidupan, ketika terjadi gangguan di dalam sistem itu sendiri, sebenarnya ada mekanisme yang bisa memulihkan kembali sistem kehidupan yang disebut tadi dengan prinsip pemulihan diri. Kaum muslim muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, ada satu lagi makhluk ciptaan Allah yang sangat menentukan sistem kehidupan ini,
di mana makhluk ciptaan itu tidak nampak atau tidak tampak dengan mata kepala, dan sangat menentukan juga keberlanjutan kehidupan. Apa itu makhluk yang tidak nampak? Itulah mikroba, mikroorganisme, di mana ada yang bermanfaat, ada yang mengancam kehidupan ketika kita tidak menata sistem kehidupan ini dengan baik. Nah, mikroba sebelum berkembang ilmu pengetahuan, karena tidak bisa dilihat dengan mata kepala, itu dianggap bahwa ketika dia menyerang misalnya pada tanaman, pada awalnya itu dianggap bahwa itu adalah setan. Nah, mungkin juga awal perkembangan manusia ketika menyebabkan misalnya penyakit atau terjadi kematian yang tiba-tiba misalnya pada manusia, itu mungkin juga dianggap waktu itu setan, padahal sebenarnya itu salah satu akibat dari serangan mikroba yang dimana pada akhir-akhir ini salah satunya menyebabkan terjadinya kepanitan dunia dengan hadirnya virus corona. Namun kalau kita perhatikan atau kita membaca sejarah perkembangan penyakit yang disebabkan oleh virus, ini pernah menyerang pada tahun 1926 sampai 1908, itu terkenal dengan virus flu Eropa. Itu berdasarkan catatan itu menghabiskan kurang lebih 1/3 penduduk dunia. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa mikroba sebenarnya adalah bagian dari sistem kehidupan. Dia berfungsi sebagai atau berperan sebagai perombak bahan-bahan organik. Daun-daun tanaman yang jatuh, hewan-hewan yang mati, termasuk bangkai manusia, itu tidak mungkin hancur, tidak mungkin terurai ketika tidak ada mikroba. Dan tidak mungkin berlangsung kehidupan. Kenapa? Karena tanaman itu bisa menyerap unsur atau mineral-mineral yang sudah terurai, sehingga ketika tidak ada mikroba yang menguraikan itu, tidak mungkin tanaman itu bisa tumbuh terus. Dan itu luar biasa sebenarnya banyaknya. Itu berdasarkan referensi 1 gram tanah yang subur itu mengandung 100 juta sampai 1 miliar mikroba. Coba bayangkan, berarti di alam ini sebenarnya itu kerumunan mikroba itu lebih dahsyat dari sebenarnya populasi makhluk yang kelihatan ini. Sehingga ini perlu dipahami bahwa sekali lagi dia bagian dari kehidupan. Kemudian yang kedua, proses metabolisme di dalam tubuh itu sebenarnya tidak terlepas dari peran mikroba. Pencernaan kita tidak mungkin berlangsung proses pencernaan ketika tidak ada mikroba atau bakteri yang melakukan proses di dalamnya. Di dalam usus ada sekitar 100 triliun bakteri di dalam usus atau mikroba dalam usus. Namun Allah membuktikan
ayatnya bahwa seluruh yang diciptakan itu diciptakan dalam kondisi yang seimbang. Kalau di dalam Al-Quran itu banyak hanya diterjemahkan bahwa yang dimaksud seimbangan itu adalah keseimbangan tubuh, keseimbangan anggota tubuh. Sebenarnya kalau kita kaji lebih mendalam, itu juga yang dimaksud di situ keseimbangan proses-proses metabolisme, keseimbangan antara mikroba yang ada di dalam, karena berdasarkan referensi bahwa di dalam usus itu dari sekian triliun tadi mikroba itu memang ada sekitar 30% yang itu berbahaya, 20% mikroba yang bermanfaat, yang berperan di dalam proses enzim, tetapi 50% itu netral. Allah menghadirkan di dalam tubuh itu 50% netral. Dan netral inilah sebenarnya menentukan, karena ketika tadi yang 30% yang berbahaya bagi tubuh itu dia bisa dominan karena perilaku makan atau pola makan yang tidak terkontrol, sehingga bisa menguras yang bermanfaat tadi. Itu yang netral ini dia akan mengikut pada yang berbahaya tadi. Begitu pula sebaliknya, ketika kita menata pola makan, menata gaya hidup kita tadi dengan berusaha bagaimana minimal mempertahankan keseimbangan atau meningkatkan porsi tadi yang bermanfaat, ya 50% akan beralih mendukung tadi yang bermanfaat. Allahu Akbar. Terbukti bahwa ayat Allah itu dia menciptakan makhluknya dengan penuh keteraturan dan penuh dengan keseimbangan. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Nah, kalau begitu, bagaimana kita menyikapi hidup ini untuk bagaimana tadi bahwa tidak ada yang diciptakan Allah itu tidak ada manfaatnya. Ma halakta hadza batila subhanaka faqina azabana. Tidak ada yang sia-sia. Jadi mikroba juga, di mana di dalamnya ada virus. Cuma memang virus ini karena dia tidak bisa hidup mandiri, dia hanya bisa hidup ketika ada inang, karena dia tidak mempunyai inti sel, harus numpang di inangnya. Dan saya yakin bahwa virus corona itu sebenarnya itu sudah ada inangnya tersendiri yang ditentukan atau ditetapkan oleh Allah, tetapi mungkin karena perilaku manusia sehingga dia meninggalkan inang alaminya, berpindah ke manusia fit tubuh kita. Nah, untuk menyikapinya, yang pertama adalah mikroba adalah bagian dari sistem kehidupan. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjaga keseimbangan. Kita tidak bisa mencari jalan menuju kesehatan dengan menghancurkan sekelompok bentuk kehidupan. Itu salah satu ungkapan dari Hiromisinya yang mengarang buku ini. Buku ini luar biasa, Mujizat Mikroba. Kemudian dia beranggapan bahwa pendekatan kesehatan untuk memerangi virus dengan pendekatan memerangi dengan antibiotik itu merupakan suatu tindakan yang tidak bijaksana. Bahkan menurut beliau bahwa memunculkan suatu antibiotik itu hanya bisa menangani ibaratnya setitik air dari samudra, karena banyaknya mikroba, banyaknya virus, dan proses adaptasi dan proses bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan itu sangat cepat. Sehingga jalan yang paling bijaksana yang bisa kita lakukan menurut beliau adalah bagaimana menghargai seluruh aspek kehidupan, menghargai alam, damailah dengan lingkungan. Dan saya kira ini sangat menarik juga yang pernah disampaikan oleh Pak Kiai Nasaruddin Umar, bahwa
Jangan melihat hanya mikrobanya, tetapi lihatlah siapa di balik mikroba virus itu, dan sadarlah bahwa dia adalah makhluk Tuhan juga yang hadir di permukaan bumi ini, yang pasti ada manfaatnya. Jangan mencari jalan untuk memerangi, tetapi bagaimana mencoba menata hidup dengan berteman dengan seluruh kehidupan, seluruh unsur-unsur kehidupan di permukaan bumi ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana berusaha selalu meningkatkan imunitas tubuh. Subhanallah, Allah sudah menghadirkan di dalam tubuh kita ada imunitas bawaan. Ada enzim-enzim pangkal, kurang lebih 5.000 enzim pangkal yang hadir bersama dengan diri kita, di mana masing-masing enzim itu berperan untuk bagaimana menjaga keseimbangan. Ketika ada kuman, ada virus yang akan menyerang, ada enzim-enzim yang berperan di dalam bagaimana menerkam mikroba yang berbahaya di dalam tubuh. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada namanya mekanisme di dalam tubuh, ada mekanisme autofagi yang bisa menerkam unsur-unsur atau kuman-kuman yang berbahaya atau hasil-hasil metabolisme yang berbahaya bagi tubuh. Itu ada memang yang berperan, dan rupanya itu diproduksi sebagian besar oleh mikroba di dalam tubuh. Ada imun yang bisa dibuat, atau pertahanan tubuh yang bisa dibuat. Dia tadi ada bawaan, kemudian ada yang bisa dibentuk melalui bagaimana menata pola hidup dan gaya makan. Dan subhanallah, salah satu cara untuk bagaimana memunculkan imun tubuh adalah salah satunya dengan melakukan ibadah puasa yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini, membuktikan bahwa wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa yakin bahwa berpuasa itu sebenarnya lebih baik bagimu. Subhanallah, mulai dari kita berniat sebelum pada saat kita makan sahur itu sudah memunculkan hormon pertahanan tubuh, sudah memunculkan atau menghadirkan perintah dari hipotalamus untuk bagaimana siap untuk bertahan pada siang hari. Kemudian kita tahu bahwa pada saat puasa itu terjadi proses detoksifikasi. Rupanya ada kurang lebih 60 enzim yang berperang di dalam proses detoksifikasi itu, dan enzim itu masuk pada kelompok enzim lisosim, dan itu sebagian besar dia diproduksi oleh mikroba yang aktif di dalam tubuh kita, tentunya mikroba yang bermanfaat tadi. Subhanallah, Allahu Akbar. Puasa juga bisa mengaktifkan mekanisme autofagi, imunitas tubuh kita dengan melakukan puasa. Kaum muslimin, muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan lagi yang terkait dengan makhluk Allah yang tidak tampak dengan mata kepala ini, yang menentukan juga sistem kehidupan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.